Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam majelis ilmu, sosialisasi program peningkatan kompetensi kewirausahaan mahasiswa melalui program Wirausaha Merdeka. Tak lupa, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati, jajaran rektorat yang pada kesempatan pagi ini diwakili oleh Bapak Andre Sugiono ST MM PhD sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sultan Agung, Kepala LP3M Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. M. Abdul Basir, SPD MPD, kepada yang kami hormati, kedua narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Suranto, STMM MSI, Direktur Sekolah Vokasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Bapak Aan Sofyan, SPT MPD, Unit Penjamin Mutu Program Studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Tak lupa yang kami sayangi dan kami banggakan, para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung. Sebelum acara sosialisasi ini kita mulai, perkenankanlah saya selaku MC pada pagi hari ini, Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022, membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kemudian sambutan, dilanjutkan acara inti yang disertai dengan diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara sosialisasi program peningkatan kompetensi kewirausahaan mahasiswa melalui program Wirausaha Merdeka pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sultan Agung kepada Bapak Andre Sugiono STMM PhD, kami persilakan. Terima kasih Bu Maya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Andre. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarikah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita muliakan bersama narasumber kita dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Insinyur Suranto SMM MSI. Yang kedua, Bapak Aan Sofyan SPT MPD, Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Sula beserta jajarannya, dan khususnya adik-adik mahasiswa yang saya sayangi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur marilah selalu senantiasa diaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah, rahmat dan limpahan nikmatnya sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita
meluruskan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dalam rangka memajukan institusi kita, yaitu Universitas Islam Sultan Agung. Salawat dan salam juga tak lupa, marilah selalu kita aturkan pada junjungan kita, anak kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang selalu kita aturkan, kita merupakan salah satu umat beliau yang akan mendapat syafaat nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Ibu semua dan adik-adik sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kesempatan pagi hari ini dalam acara kita, yaitu sosialisasi peningkatan kompetensi kewirausahaan melalui program Wirausaha Merdeka, yang kebetulan program ini adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang diselenggarakan spesial untuk mahasiswa di seluruh Indonesia yang memiliki ketertarikan terhadap dunia wirausaha. Pada kesempatan kali ini, kebetulan yang hadir adalah narasumber yang terdekat dengan kita sebagai kampus pelaksana program kewirausahaan, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang nanti akan memberikan sosialisasi penjelasan perihal program Wirausaha Merdeka ini. Adapun tujuan dari program Wirausaha Merdeka ini sebagai salah satu bagian dari program pemerintah di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama adalah paling tidak sama menjadi trigger ya, untuk mahasiswa meningkatkan minat dan semangat di dalam berwirausaha. Mana yang kita ketahui, salah satu standar kompetensi lulusan kita di Unisula adalah memiliki jiwa semangat kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang kedua, tentu saja adalah mendorong peningkatan pengalaman usaha bagi mahasiswa kita, meningkatkan kemampuan, kompetensi dalam menyiapkan kapasitas dan kualitas lulusan di Unisula untuk menghadapi dunia kerja. Bagi Unisula sendiri, manfaat program Wirausaha Merdeka ini adalah salah satunya untuk membantu kita di dalam pencapaian salah satu indikator kinerja utama kita di Unisula, yaitu seperti kita tahu ada 8 indikator kinerja ya, yang mana di dalam program ini IKU yang pertama yaitu untuk peningkatan kualitas lulusan dalam kesiapan kerja untuk mendapatkan yang layak atau berwirausaha. Itu salah satu manfaat bagi kita di universitas. Kemudian yang kedua adalah dalam pencapaian IKU yang kedua, indikator utama Unisula yang kedua adalah peningkatan kualitas mahasiswa berupa dukungan dan apresiasi terhadap mahasiswa untuk bisa belajar dan berkegiatan di luar kampus
seperti yang kita ketahui di program MBKM, jadi mahasiswa semua mempunyai hak untuk beraktivitas, berkegiatan, melakukan pembelajaran di luar kampus selama 2 sampai 3 semester. Program Wirausaha Merdeka ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kita, bagi mahasiswa terutama, karena nanti di sana ada sinkronisasi SKS atau kredit pembelajaran, di mana dalam program ini ada mahasiswa semua nanti yang berminat kemudian untuk mendaftar, begitu nanti akan dipandu oleh dari mitra kita dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu akan mendapatkan sinkronisasi SKS selama 1 semester full 20 SKS. Dan tentu saja yang paling utama adalah pengalaman pembelajaran di luar kampus. Universitas Muhammadiyah Surakarta saya kira sudah sangat layak menyelenggarakan program ini karena dari beberapa perguruan tinggi UMS ini terpilih sebagai pelaksana program Wirausaha Merdeka. Nanti diikuti saja penjelasan paparan dari narasumber kita, kemudian bisa juga dilihat laman situs wirausahamerdeka.id ya. Di sana kalau kita lihat di website Wirausaha Merdeka itu, Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai kuota 750 mahasiswa ya. Kita tahu nanti dari Unisula apakah akan ada seleksi atau tidak, atau akan diterima semua. Harapan kita dengan program ini adik-adik mahasiswa yang berada di semester 5 dan semester itu bisa memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, terutama narasumber Bapak Dr. Suranto dan Bapak Hani Sofyan MPD yang telah hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa semua, semoga acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini memberi manfaat untuk semua, dan terutama kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Dr. Andries Giono. Sebelum ke acara inti, kita akan berfoto terlebih dahulu dengan Bapak WR1. Peserta dimohon untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background. Jadi bikin surat lagi. Kita hitung ya, Bapak Ibu. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Di slide berikutnya, 1, 2, 3.
Iya. Oke, terima kasih. Matur nuwun Bapak Andre. Sami-sami Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa selamat mengikuti. Mohon. Masih mute Bu Maya mic-nya. Mohon maaf, nggih, matur nuwun. Berikutnya ke acara inti, kita masuk ke sosialisasi program peningkatan kompetensi kewirausahaan mahasiswa melalui program Wirausaha Merdeka yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Suranto STMM MSc, Direktur Sekolah Vokasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih pada guru-guru saya semua yang hadir di ring Zoom ini. Tak lupa salam takdim saya, salam kenal saya buat Pak Wakil Rektor 1 ya. Kemudian tak lupa Bunda Maya maupun sahabat-sahabat yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu maupun teman-teman yang lain mahasiswa dan adik-adik saya mahasiswa. Unisula ini bukan asing bagi saya karena ponakan saya 4 lulus kedokteran dari Unisula. Yang satu belum lulus karena menikah, jadi ada 5, satu belum lulus. Yang 4 sudah lulus. Ya. Tapi kalau anak saya sendiri di UMS, ya. Saya ini tidak promosi ya, tidak promosi kedokteran Unisula tidak, tapi hanya informasi gitu ya. Karena saya juga bangga, ponakan saya juga di Unisula gitu ya. Karena tidak asing juga, makanya saya kemarin mohon maaf dengan rendah hati kemarin ngirim ke Wakil Rektor 1 tentang sosialisasi Wirausaha Merdeka atau WMK. Sedikit cerita, salam kenal, saya Pak Ranto sama Mas An Sofyan sedikit sebagai fasilitator. Kebetulan saya sebagai ketua program WMK Wirausaha Merdeka di UMS. Kemarin sekian ratus proposal dipilih oleh WMK Pusat 17 perguruan tinggi pelaksana program wirausaha. Nah, UMS ini memang ada beban berat dan moral tentunya mewakili Jawa Tengah dan DIY. Nah, salah satunya adalah mendidik 750 wirausaha dan 750 calon wirausaha tersebut diharapkan mahasiswanya tidak dari UMS tapi dari luar UMS. Nah, oleh karena itu dengan segala hormat saya mengajak sahabat-sahabat saya perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di luar Solo tentunya untuk bisa bergabung begitu, terutama prodi yang telah menerapkan kurikulum MPKM. Izinkan Bapak Ibu sekalian maupun guru-guru saya untuk share apa itu WMK, kemudian teknisnya bagaimana nanti dijelaskan sama saya. Saya kira ini sudah terlihat. Sampun Bapak. Oke, matur suwun Bunda Maya. Jadi peningkatan kompetensi wirausaha yang kita ajukan ini isinya tujuannya adalah salah satunya untuk memberikan penguatan mental wirausaha mahasiswa, kemudian memetakan bakat dan potensi mahasiswa, kemudian sebagai media inkubasi bisnis mahasiswa atau peningkatan startup dan pengembangan kompetensi usaha mahasiswa atau tenan. Dengan konsep kita di V2 Empowering, Facilitating, dan Evaluating itu adalah kegiatan di mana 70% sampai 80% adalah kegiatan melakukan usaha, bukan teoritis begitu. 20% itu hanya untuk mengasah afektif maupun kognitif, tapi 80% untuk mengasah psikomotoriknya. Adapun tahapannya, peserta yang kita targetkan yang di-ACC oleh Kemendikbudristek itu 750 mahasiswa, yaitu UMS dan non-UMS gitu.
baik negeri dan swasta di kalangan Kemendikbudristek. Kemudian dilaksanakan di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Pertemuannya itu secara blended nanti 750 itu, nanti 250 itu pertemuan seminggu 2 kali dilakukan di UMS, kemudian yang 500 secara daring. Jadi bisa di Semarang, bisa di Jogja, bisa dimanapun tempatnya, gitu ya. Kemudian dilanjutkan magang 1 bulan. Posisi selama workshop atau pelatihan yang ada di UMS tadi seminggu 2 kali itu dimulai jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Terus kemudian untuk magangnya itu dilakukan selama 1 bulan, itu pun 1 minggu masuknya di dalam magang bisa 2 sampai 3 hari. Seperti konsep wirausaha, konsep workshopnya juga seminggu 2 hari saja. Sehingga dimungkinkan kalau ada teman-teman mahasiswa ingin mengambil mata kuliah yang lain, itu juga masih bisa gitu. Dan itu pun waktunya akan kita ambil di awal minggu, artinya Senin Selasa untuk masuknya, sehingga nanti Rabu sampai Sabtu begitu bisa mengikuti perkuliahan di kampusnya masing-masing, atau Jumat Sabtu di UMS, Senin sampai Kamis itu di kampusnya masing-masing. Jadwalnya sudah ada, tapi belum kita share, sudah ada, termasuk instrukturnya juga sudah ada. Instrukturnya ada 25 instruktur gitu, dari dunia usaha, dunia industri maupun para praktisi pengusaha gitu. Ini sebenarnya tidak asing bagi teman-teman Unisula, karena di Unisula juga banyak pengusaha, alumni pengusaha juga banyak gitu ya. Dan juga di Semarang juga banyak dunia usaha, dunia industri yang luar biasa gitu. Nah, materi yang ingin kita sampaikan dan harapan kita capai sesuai CPL adalah mulai dari pelatihan, penyuluhan, pendampingan, berisikan tentang ada mulai BMC-nya, ada SWOT-nya, ada produksi, packaging, pemasaran, hingga expo ya, ataupun startup bisnis bagi teman-teman mahasiswa nanti. Kegiatannya itu ada 4 kelas dan dibagi menjadi 3 klaster, yaitu klaster kuliner, jasa dan perdagangan, industri kreatif dan teknologi terapan, produksi budidaya dan sebagainya. Tentu memiliki dampak seperti yang disampaikan Bapak Wakil Rektor 1 tadi, ada IKU perguruan tinggi dan rekognisi maksimal 20 SKS. Tergantung prodinya masing-masing mengakui berapa. Gitu. Ini materi program dari awal sampai akhir, seperti yang saya sampaikan di slide awal. Ini contoh 25, saya ambil 5 saja contoh untuk instrukturnya, mereka memiliki passionnya di bidangnya masing-masing. Setiap mahasiswa mendapatkan fasilitas 7,6 juta, tetapi tidak diberikan secara tunai, tapi at cost. Jadi digunakan untuk biaya pelatihan, digunakan untuk pendampingan, digunakan untuk magang, digunakan untuk expo, digunakan untuk konversi, maupun biaya DPL, dosen pembimbing lapangan. Jadi 10 mahasiswa, pembimbing lapangannya ada 1 dosen. Kemudian Prakaprodi nanti atau Sekprodi kami minta nanti sebagai reviewer mata kuliah atau pencapaian CPL-nya. Jadi nanti biaya salah satunya digunakan untuk hal tersebut. Jadi tahapannya workshop dan pelatihannya 22 Agustus, harapannya sudah kita mulai sampai 16 September, dilakukan secara daring dan luring, yaitu 2 kali dalam seminggu, tapi nanti bisa bergantian. Gitu. Magangnya diharapkan 17 September sampai 17 Oktober, 2-3 hari dalam 1 minggu. Kemudian ada kegiatan prototipe, pengembangan bisnis, kemudian expo prototipe tersebut, expo bisnisnya tersebut, ya dilakukan di beberapa tempat yang ramai supaya kita bisa mengenalkan produk yang kita buat, yaitu teman-teman mahasiswa. Ini syarat-syaratnya secara umum, mahasiswa PTN-PTS di bawah Kemendikbudristek, mahasiswa S1 atau D4 minimal semester 4 atau semester 5 ongoing, jadi besok ini semester 5. Atau mahasiswa D3 minimal semester 3 besok ini, artinya ongoing. S2, S3 boleh, tapi tidak ada rekognisi SKS. Gitu. Kalau ada rekognisi, itu dikembalikan kepada program studi masing-masing. Berasal dari perguruan tinggi akreditasi, memang tidak dari BMK pusat tidak menentukan ABC-nya atau unggul atau tidaknya. Jadi mohon maaf, ini untuk akreditasinya yang penting terakreditasi gitu.
misalkan C boleh gitu ya. Terus kemudian tidak sedang melakukan atau melaksanakan program MPKM lain seperti kampus mengajar atau magang di BUMN atau yang lainnya. Tentu sehat jasmani dan rohani. Nah, ini targetnya adalah 750 mahasiswa yang ada dimanapun. Kalau luar Jawa boleh, yang penting akomodasinya ada. Untuk biaya kos memang tidak ada, begitu ya. Semuanya adalah at cost gitu. Kemudian rata-rata misalkan kita harapkan per prodi bisa memberikan 10 sampai 20, maka kami berharap prodi tersebut bisa memberikan DPL-nya nanti 1 sampai 2 orang juga. Karena kebutuhan DPL 75 DPL. DPL bisa seminggu sekali atau sebulan 2 kali saja. Dan nanti ada pedoman-pedoman DPL-nya sendiri. Nanti kalau sudah ada mahasiswa yang daftar, nanti Kaprodi akan kita undang, dan calon DPL-nya akan kita minta dari kampus yang bersangkutan. Kemudian Kaprodi atau Sekprodi juga kita jadikan evaluator nantinya sebagai mitra kita untuk melihat ketercapaian setiap CPL yang ada di prodi tersebut bagi mahasiswa yang mengambil kewirausahaan merdeka tersebut. Ini contoh, misalkan saya ambil di teknik industri begitu, karena ini maksimum 20 SKS, maka boleh diakui 5 sampai 10 SKS juga tidak apa-apa. Contohnya saya rekognisikan di kewirausahaan 2 SKS, sistem bisnis 3 SKS, manajemen sistem bisnis 3 SKS. Ini 8 SKS tidak masalah. Karena melihat juga waktu pembelajarannya 10 kali pertemuan dalam 1 bulan, setiap minggu hanya 2 kali, kemudian magangnya juga 2 kali sampai 3 kali dalam seminggunya gitu. Walaupun direkognisi itu hitungannya sampai 20 SKS atau 20 jam per minggunya, hitungan kami begitu. Tetapi tergantung kepada prodi masing-masing. Jadi dibikin luas saja gitu. Ini pendaftarannya nanti bisa diperjelas sama Mas Aan ataupun nanti bisa menghubungi Mas Aan, bisa menghubungi Mas Johan Fahmi gitu. Saya kira itu saja Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Ya, silahkan untuk bergabung dengan wirausaha yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bunda Maya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suranto. Monggo bagi Bapak Ibu Ketua Program Studi dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi Universitas Sultan Agung yang ingin bertanya pada Bapak narasumber kita. Monggo. Saya kan jam atau Ibu Maya bisa dilanjutkan Mas Aan Sofyan dulu sehingga nanti bisa jadi satu gitu. Oh, oke. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Santo. Dilanjutkan kepada narasumber kedua kita, Bapak Aan Sofyan, SPT MPG, Unit Penjamin Mutu, Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami persilakan. Ini baik, matur nuwun Bu ya. Nggih, Pak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, yang kami hormati teman-teman dosen di Universitas Sultan Agung Semarang dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Kami melanjutkan materi yang disampaikan oleh
Pak Dr. Suranto tadi. Jadi saya akan lebih menjelaskan tentang teknis bagaimana cara mendaftar di program WMK Niki. Selalu semangat teman-teman mahasiswa, karena ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk menimba ilmu, terutama di bidang kewirausahaan. Jadi saya mengharapkan teman-teman mahasiswa Unisula ini bisa memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mendaftarnya Pak Aan ke program WMK ini? Sangat mudah teman-teman untuk mendaftar di sini. Jadi kalau kita amati, ada alur seleksi peserta program WMK ini. Yang pertama adalah semua mahasiswa harus membuat akun dulu kalau mau mengikuti program ini. Di mana membuatnya? Membuatnya di wirausahamerdeka.id. Ini adalah website resmi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk menjembatani program wirausaha merdeka ini. Jadi ini teman-teman mahasiswa membuat akun di sini. Caranya mengunjungi websitenya dulu, kemudian setelah mendaftar dan berhasil memperoleh username dan password untuk akunnya, maka nanti bisa login dan kemudian mendownload dulu. Ya, bagi teman-teman yang belum punya template, belum punya form pendaftarannya, form persyaratannya, maka mendownload dulu. Mendownloadnya di masing-masing akun yang sudah dimiliki. Setelah di-download, maka nanti formnya tadi, beberapa form, ada sampai dengan 6 form, itu diisi terlebih dahulu. Kalau misalnya di sana diwajibkan untuk membubuhkan materai, maka diberikan materai formnya, kemudian baru ditandatangani. Setelah semua form diisi, kemudian dibubuhi materai, kemudian ditandatangani, kemudian di-scan. Setelah di-scan, baru kemudian diunggah. Diunggah melalui akun masing-masing mahasiswa. Jadi tidak bisa kita mendaftarkan secara kolektif ya teman-teman. Artinya bahwa teman-teman mahasiswa harus mendaftarkan secara individu, memenuhi persyaratannya, mengisi formnya, kemudian mengunggah di akun masing-masing mahasiswa. Setelah itu baru kemudian panitia akan mereview, panitia pelaksana atau program perguruan tinggi pelaksananya akan mereview apakah kemudian persyaratan yang sudah diunggah itu sudah sesuai atau belum, sudah memenuhi syarat belum. Kalau sudah memenuhi syarat, nanti akan diputuskan teman-teman diterima atau menjadi calon peserta program WMK. Oke, untuk teknisnya teman-teman nanti buka dulu websitenya, namanya wirausahamerdeka.id. Teman-teman bisa membukanya, kemudian setelah itu masuk sebagai mahasiswa. Ya, jadi ada 2 pilihan di sini, masuk sebagai mahasiswa, kemudian setelah diklik akan muncul seperti ini teman-teman. Karena kita belum punya, atau anggapan kita belum punya akun, maka kita pilih belum punya akun. Nanti akan diarahkan ke laman registrasi. Seperti ini laman registrasinya teman-teman. Nah, di laman registrasi ini nanti ada beberapa isian yang wajib diisi. Di sini ada nama perguruan tinggi, kemudian nama program studinya. Nah, kebetulan 2 data ini sudah terkoneksi di pangkalan data perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang sudah terdaftar di PDPT itu akan muncul di sini. Begitupun program studinya yang sudah terdaftar di PDPT akan muncul di sini. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi, tinggal klik PT-nya sesuai dengan PT kita, kemudian pilih prodinya apa, kemudian NIM-nya diisi, nama lengkapnya diisi, alamat email serta nomor HP. Khusus untuk alamat email, ya bukan hanya alamat email nih, semua saja itu harus diisikan dengan benar. NIM-nya harus betul, nama lengkapnya harus betul, alamat emailnya harus betul dan harus aktif. Karena nanti alamat emailnya akan digunakan sebagai tujuan ketika nanti IT dari pusat akan mengirimkan email konfirmasi. Jadi begitu teman-teman mendaftar, mengklik registrasi, maka akan diberikan email notifikasi, email pemberitahuan. Ya. Kalau alamat emailnya salah, maka emailnya nggak bisa masuk. Informasinya nggak sampai kepada mahasiswa. Begitu juga dengan nomor kontaknya harus betul, karena ini bisa dihubungi kalau misalnya ada kendala di masalah pendaftarannya nanti.
Baik, setelah terisi semua, nanti teman-teman klik register, kemudian setelah registrasi akan muncul atau menerima email verifikasi ya dari Wirausaha Merdeka atau WMK. Nah, teman-teman nanti buka emailnya, kemudian klik verifikasi email. Setelah mengklik verifikasi email, maka teman-teman akan diberikan password sama username-nya. Ya. Jadi ada username dan password-nya akan dikirimkan via email yang tadi. Nah, setelah mendapatkan password dan username atau username dan password, nanti akan digunakan untuk masuk di laman wirausahamerdeka.id. Pilih ke login, kemudian masukkan username-nya, kemudian password-nya, kemudian jangan lupa mengisikan captcha-nya. Ya, ini ada XBRB ditulis captcha-nya, kemudian klik masuk. Nah, setelah berhasil login, maka teman-teman akan dibawa ke laman seperti ini. Ya. Setelah sudah berhasil, maka nanti teman-teman mengklik bagian pelaksana program atau menu pelaksana program. Kalau menu pelaksana programnya sudah diklik, nanti akan muncul daftar perguruan tinggi pelaksana yang ditunjuk oleh Kemendikbud untuk melaksanakan program WMK ini. Karena teman-teman di Unisula masuk dalam Provinsi Jawa Tengah dan DIY, maka pilihlah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena UMS ini ditunjuk untuk mewakili seluruh perguruan tinggi atau seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan Jawa Tengah dan DIY. Nah, ketika memilih UMS, nanti daftar di sini, teman-teman, di bawahnya daftar, kemudian lanjutkan, klik lanjut upload syarat. Nah, seperti ini tampilannya ketika sudah upload syarat tadi. Nah, sebelum melanjutkan langkah berikutnya, teman-teman harus mencermati dulu ini. Ya, jadi misalnya di sini ada ketentuan upload filenya seperti apa. Oh, ternyata filenya hanya file PDF, ya, atau format PDF saja yang bisa diupload. Jadi kalau nguploadnya filenya dari Word atau JPEG itu nggak diterima oleh sistem. Ya, jadi harus dikonversi ke PDF terlebih dahulu. Begitu juga dengan ukuran filenya, maksimal 15 MB. Kalau lebih dari itu terlalu besar, ya, jadi nggak bisa diterima oleh sistem, maka akan sulit untuk masuk. Oleh karena itu cek dulu format PDF dan maksimal 15 MB. Kemudian ada beberapa file yang wajib ya, diupload. Yang pertama ada surat rekomendasi dari perguruan tinggi, kemudian surat pernyataan tidak mengikuti program MBKM yang lain. Kemudian surat pernyataan peserta program untuk menaati semua kebijakan dan aturan, kemudian surat izin dari orang tua, kemudian transkrip nilai, kemudian syarat tambahan khusus dari perguruan tinggi pelaksana, atau dalam hal ini UMS. Nah, ketika ini sudah dipelajari, sudah dicermati, sudah dipahami, kemudian baru kita melangkah men-scroll ke bawah, nah, nanti muncul seperti ini. Nah, teman-teman silakan mengisikan NIK-nya sesuai dengan KTP. Jadi dipersiapkan KTP-nya, kemudian diisikan nomor NIK-nya atau nomor induk kependudukannya, kemudian IPK-nya berapa ditulis, kemudian asalnya dari mana sesuai dengan KTP. Nah, di bawahnya ini ada beberapa surat, beberapa persyaratan yang harus diunggah. Ada template, ada surat rekomendasi, ada template-nya. Kalau belum punya template-nya maka diunduh dulu. Unduh template-nya. Ya. Kemudian juga surat pernyataannya bisa diunduh template-nya. Semua bisa diunduh. Kalau transkrip nilai tidak perlu mengunduh karena dari mahasiswa. Ya. Kemudian setelah diunduh, form-formnya baru kemudian diisikan. Ditandatangani, kemudian di-scan, kemudian baru diunggah. Nah, ini beberapa jenis form persyaratan yang harus diisi, teman-teman. Yang pertama adalah form rekomendasi dari perguruan tinggi, jadi nanti diunduh dulu atau di download dulu formnya, kemudian kopnya diganti, ini kop surat perguruan tinggi, berarti kop Unisula di sini, kemudian identitasnya diisi, nama prodinya, nama kaprodinya siapa, nama mahasiswanya siapa, kemudian ditandatangani oleh kaprodi dan pimpinan perguruan tinggi.
bisa rektor ataupun dari wakil rektor 1. Oke, kemudian yang berikutnya surat pernyataan ini ditandatangani dan materinya ada di sini ya. Jadi tolong dibubui materai kemudian ditandatangani. Ini adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa mahasiswa tidak sedang mengikuti program Merdeka Belajar kampus yang lain. Ya, jadi artinya untuk mengikuti WMK ini, teman-teman tidak boleh double atau mengikuti program kampus Merdeka yang lain. Karena kan program kampus Merdeka banyak ya, jadi tidak bisa mengikuti lebih dari satu. Ya. Kalau sudah mengikuti yang lain, ya sudah, fokus dulu ke yang lain, yang sedang dikerjakan. Kalau sudah misalnya, oh saya kemarin sudah selesai Pak-an, boleh nggak? Ya boleh. Ya, artinya kan tidak mendua ya pada saat itu. Jadi boleh, silakan. Yang penting program yang lain sudah tuntas, sudah selesai. Kemudian ini surat form pernyataan yang bersedia mengikuti segala aturan dan kebijakan dari program WMK, ditandatangani, dibubui materai, ya, baru kemudian diunggah. Kemudian yang berikutnya adalah surat izin. Jadi teman-teman mahasiswa yang mengikuti program ini harus izin dulu ke orang tua. Jadi orang tua mengetahui, oh anaknya di sana kuliah di Unisula semester 5, sekarang sedang mengikuti program WMK Wirausaha Merdeka di kampus UMS. Orang tua harus mengetahui dan memberikan izin. Ya, jadi minta izin dari orang tua. Formnya seperti ini, nanti ditandatangani, diberikan materai, kemudian ditandatangani oleh orang tuanya. Baik, kemudian terakhir teman-teman, ini adalah form dari perguruan tinggi pelaksana sebagai syarat khusus UMS menetapkan mahasiswa yang mau mendaftar WMK di UMS itu harus mengisi form ini dulu, mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan yang nanti digunakan untuk melihat atau mempotret potensi dari teman-teman calon peserta WMK. Setelah semua diisi, ditandatangani, dibubui materai, kemudian di-scan format PDF, filenya tidak boleh lebih dari 15 MB, kemudian diunggah. Setelah diunggah, nanti muncul nama teman-teman yang sudah mendaftar di sini, muncul di laman kami, di laman operator perguruan tinggi kami. Nah, nanti kami akan memeriksa. Ya, setelah dirasa sesuai, kemudian valid, nanti dinyatakan diterima sebagai mahasiswa yang melaksanakan program Wirausaha Merdeka. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu, mungkin itu saja teknis bagaimana cara mendaftar program WMK. Semoga bermanfaat dan semoga banyak dari mahasiswa Unisula bergabung di program WMK ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aan. Monggo Bapak Ibu Ketua Program Studi dan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya bisa melalui raise hand atau melalui room chat. Oke. Pak itu kalau yang sekarang sudah kecilan. Mohon izin Bu Maya. Bunda Maya kelihatannya ada yang bagian itu, Mbak Ida. Okay. Monggo Bu Ida Nur Hamidah. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya ada sedikit trouble secara teknik dari laptop saya, jadi walaupun saya on cam, mohon maaf bukan bermaksud tidak sopan, tapi kok tidak muncul gambar saya. Ya, jadi mengatakan bahwa tadi kami ada semacam presensi yang menyatakan kesediaan untuk menjadi DPL nantinya begitu. Apakah nanti juga dalam program tersebut ada pembinaan juga bagi DPL dari Prodi? Matur suwun Bapak. Oke,
Gimana Bunda Maya, apa langsung saya jawab atau Langsung, monggo langsung Bapak. ya matur suwun, Oke. Mbak Ida, saya panggil Mbak Ida biar semangatnya selalu muda gitu ya. Ya, insya Allah. Jadi nanti kalau kita meminta untuk DPL, diharapkan bisa mendampingi teman-teman mahasiswa. Pak Ranto suaranya. Oh, Pak Ranto keluar. Bergabung ulang. Sepertinya ada kendala teknis. Nggih, bertanya teknis Pak Ranto ini. Sehingga membuat Pak Ranto harus keluar dari Zoom nih. Mungkin saya bantu menjawab. Monggo Pak Aan. Matur nuwun pertanyaannya Bu Ida Nur Hamidah. Jadi nanti untuk dosen pembimbing lapangan atau DPL memang nanti kita persiapan untuk penyamaan persepsi. Jadi nanti setiap 10 mahasiswa akan dibimbing oleh satu dosen pembimbing lapangan atau DPL. Nah, DPL-nya ini berasal dari perguruan tinggi sesuai dengan mahasiswa yang dibimbingnya. Diutamakan seperti itu. Jadi kalau misalnya dari Unisula ada 100, maka nanti diperlukan 10 DPL. Nanti 10 DPL ini kita daftarkan di sistem Bu Ida. Jadi namanya terrekord di situ, kemudian nanti DPL-nya akan diberikan bimbingan teknis atau penyamaan persepsi gitu. Jadi ketika nanti membimbing ada satu persepsi yang sama, tujuannya adalah mengarahkan kepada mahasiswa agar tujuan WMK ini tercapai. Mungkin begitu Bu Ida, matur nuwun. Baik, Prof. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Aan, Bu Ida. Pak Aan, kalau mahasiswa sudah join gitu nggih, sudah bergabung di Mohon maaf Bunda. Akhirnya bergabung juga Pak Ranto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Pak Ranto tadi sudah dibantu menjawab kantor saya mati. Oh, batunya mohon maaf, ini saya di kantor listriknya mati semua ini. Jadi saya pakai HP ini. Tapi alhamdulillah sudah dibantu oleh Pak Aan untuk mengkonfirmasi. Monggo Pak Ranto kalau mau menambahkan. Saya kira cukup ya, Mas Aan sama dengan saya biasanya. Begini Pak Ranto dan Pak Aan, kalau semisal tadi mahasiswa sudah lolos seleksi, sudah bergabung, kemudian di tengah jalan itu ada kendala sehingga dia harus mundur atau sampai terakhir dia tidak bisa menyelesaikan program ini, apa konsekuensi yang harus diterima oleh mahasiswa, Pak? Untuk saat ini, mohon maaf, belum ada konsekuensinya. Makanya ada komitmen di awal bermaterai, Bu, gitu ya. Oh, gitu. Kalau toh itu nanti bisa direkognisi, monggo ini saya kembalikan ke prodi masing-masing. Masing-masing. Artinya kalau toh memang dapat 75%, ya paling tidak 75% tetap diakui berapa SKS. Oh gitu. Kalau nanti di tengah-tengah terkendala nggih Pak. Jadi sekian persen diakui gitu nggih. Nggih. Monggo itu tergantung kebijakan prodi. Oke, nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain, teman-teman mahasiswa. Bu Maya boleh nambah sedikit? Nggih, monggo. Nggih,
Sepertinya saya terlalu bersemangat, ngapunten saya triwis banget ini. Jadi tadi kan Prodi bisa mengkonversi itu maksimal 20 SKS. Maknanya bahwa kami boleh, mahasiswa itu boleh kami izinkan untuk mengambil mata kuliah selain dari program ini begitu. Jadi misalnya nanti ini kami akui 15 begitu, maka 5 yang lainnya masa masih boleh ambil begitu. Apa itu termasuk yang tidak boleh apa bagaimana? Soalnya kalau untuk MBKM yang lain kan memang sudah dipagari gitu. MBKM ya MBKM, tidak boleh ngambil mata kuliah yang reguler. Sun. Monggo Pak Ranto, Pak Aan. Monggo Mas Aan, jujur aja saya koneksinya terputus lagi. Mas Aan, jadi saya nggak dengar. Ini baik, matur nuwun Bu Ida. Saya kira kalau yang WMK ini agak sedikit longgar, artinya ketika mahasiswa ingin mengikuti kuliah di kampusnya masing-masing, kemudian ikut juga di WMK, saya kira tidak masalah. Yang penting nanti ada pengaturan jadwal yang sesuai. Ya. Memang biasanya di program kampus Merdeka lainnya itu memang tidak diperkenankan untuk mengambil mata kuliah reguler di kampus tertentu. Tetapi sepertinya Pak Dr. Suranto memberikan kelonggaran gitu ya. Jadi monggo saja, yang penting bisa berjalan efektif semuanya. Kuliahnya yang berjalan baik, kemudian program WMK-nya juga diikuti seluruhnya. Jadi nanti bisa diatur jadwalnya sedemikian rupa Bu Ida sehingga bisa mengakomodasi semua. Kuliahnya jalan, kemudian program WMK-nya berjalan. Baik, ini sangat melegakan begitu karena kan ini kesempatannya untuk mahasiswa semester 5 dan 7. Sehingga semester 7 itu kan barangkali sudah mulai nggarap tugas akhir itu Bapak. Jadi biar tidak terhalang untuk lulus tepat waktu. Dan sambil mempersiapkan diri untuk bisa berwirausaha saat lulus begitu. Baik, Mbak Ida, saya nambahin lagi. Jadi kalau toh tinggal ngambil tugas akhir pun monggo saja kalau Prodi membolehkan dengan catatan tidak meminta rekognisi 20 SKS kan begitu. Atau toh memang dikasih rekognisi ya tergantung prodinya masing-masing begitu. Artinya jangan ada konflik, intinya begitu. Baik. Mudah-mudahan membantu. Matur nuwun Pak Aan, Pak Ranto dan Bu Ida. Ada lagi Bapak Ibu yang lain dan teman-teman mahasiswa? Assalamualaikum Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik loh Pak ya. Sebelahan sama Bu Maya. Ya, Pak, ini menarik sekali ada kesempatan untuk bisa belajar kewirausahaan di UMS gitu ya. Artinya sekarang kita lebih punya kesempatan untuk belajar dari berbagai tempat gitu. Enak ya mahasiswa zamannya Mas Menteri. Nah, saya mewakili mahasiswa Pak mungkin ini yang kadang-kadang curhat gitu kan. Apakah ide bisnis itu yang gini, untuk bisa lolos ke program ini apakah harus sudah memiliki ide bisnis yang wow gitu Pak? Atau sekarang saya lagi usaha kecil-kecilan ini, boleh nggak untuk daftar program ini? Kira-kira yang eligible itu ide yang seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Izin menjawab Bunda Maya nggih. Yang namanya wirausaha itu ada konstrak, kemudian ada progresif dan pragmatis. Nah, yang kita jalankan untuk mahasiswa ini adalah yang konstrak. Salah satunya adalah membangun gitu.
Artinya membangun di sini yang belum punya ide, maka kita genjot dengan pemahaman atau virus-virus wirausaha ini, semoga ada ide gitu. Jadi harapannya adalah sebelum lulus itu sudah punya planning, apakah ingin langsung bekerja setelah lulus, ataukah ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, ataukah ingin mengambil jalur wirausaha, ya BMB. Yang penting jangan main menganggur gitu ya. Kalau BMB jangan yang menganggur. Ya menganggur nggak apa-apa kalau memang suaminya sudah kuat ya. Itu pilihan. Artinya ada 4 klaster itu pilihan masing-masing. Tentu kita sebagai orang tua ya, dalam tanda petik ada dosen, harapan kita anak-anak kita memiliki nilai lebih dan bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara. Dalam tanda petik ekonominya harus kuat kan begitu. Monggo nanti belum punya ide tidak masalah. Mudah-mudahan setelah di sini lulus harus punya ide. Dikatakan lulus kalau punya ide nanti, gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang sudah punya usaha, insya Allah akan semakin berkembang karena ada startup di situ, gitu ya. Yeah. Ini melegakan Pak Dr. Nun. Jadi nggak punya ide itu bisa bergabung di sini sehingga nanti harapannya setelah mengikuti rangkaian programnya bisa mempertajam ide bisnisnya yang bisa dilakukan setelah kuliah atau malah sekarang sedang kuliah pun bisa menjadi aktivitas berbisnis. Matur nuwun Pak Ranto. Akan mempetakan potensi dan bakatnya karena memang tidak semuanya di wirausaha, mungkin ada yang di akademik begitu. Makanya saya akan memaksakan untuk semua menjadi wirausaha begitu. Yang penting sudah ada pemahaman dulu ya. Begitu Bunda. Jadi kalau semua wirausaha nggak ada yang belanja nanti ya Pak ya. Nggih matur nuwun Pak Ranto. Kayaknya ini tidak ada lagi yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu dan teman-teman. Yang penting pagi-pagi beli sarapan di depan Unisula, Bu. Ya. Di depan Unisula ada banyak rica-rica. Jangan lupa cepat mendaftar di BMK Usaha Merdeka Muhammadiyah Surakarta. Cakep Pak, cakep. Cakep Pak cakep Pak Ranto. Tadi ada yang raise hand, kalau sekilas tadi ada Mbak Erika ya, Mbak siapa tadi nggih? Mbak Enika. Etika. Mbak Etika Arbia. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo, Mbak Etika. Dari teman UNES juga banyak yang mendaftar ini, Bu. Jadi sama dekat ya Semarangnya gitu ya. Iya. Oh, ini. Sama Total Win, STI Total Win Nyun Sewu itu daerah mana nggih, Bu? STI Total Win. STI Total Win itu Itu juga banyak. Juga banyak ya, Pak? Ya, banyak. Sama Universitas Wahid Hasim. Nggih, Unwahas. Oh, nggih, Unwahas. Nggih. Untuk Mbak Etika, halo. Halo Ibu. Oh, nggih. Iya. Iya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ini kebetulan saya tadi telah join, Bapak Ibu, maaf sebelumnya. Izin bertanya terkait program kewirausahaan di Kampus Merdeka ini jangka waktunya berapa bulan ya? Dan untuk semester 5 nantinya itu kan bakalan ada kayak
magang dan juga KKN. Nah, itu apakah waktunya bertabrakan karena seperti yang sudah kami sudah dijelaskan Bapaknya tadi kalau nggak boleh daftar double di program Kampus Merdeka tersebut. Apakah sudah bisa diterima Bapak pertanyaannya? Oh, bisa dipahami. Nggih. Langsung nggih Bunda Maya nggih. Monggo Bapak. Nggih, monggo Bapak Ranto. Nggih, akan kita mulai sekitar tanggal 22 Agustus ya, setelah workshop pelatihan selama 1 bulan kita langsung diadakan magang. Magang boleh dilakukan di Semarang dengan DPL-nya dosennya masing-masing. Nanti tentu kita akan koordinasi dengan teman-teman yang ada di Unisula begitu. DPL-nya ataupun Kaprodinya juga begitu. Nah, magang juga tidak harus setiap hari. Kalau memang dimungkinkan, tergantung DPL-nya berapa hari memintanya. Walaupun memang kita ada panduannya nanti. Artinya begini, kita ada panduannya, nggak usah dipersulit. Yang penting anak-anak punya ilmunya, anak-anak punya rekognisi, anak-anak berprestasi, anak-anak sukses. Begitu aja kalau saya prinsipnya. Yang penting wirausaha merdeka ini benar-benar bermanfaat. Gitu. Nah, yang kedua, apakah tadi ikut program magang? Mohon maaf, program magang itu artinya program magang atau KKL atau KKN yang diadakan oleh perguruan tinggi ataukah program magang yang diadakan oleh MBKM. Mbak siapa tadi? Mbak Etika. Mbak Etika. Iya, Itu kalau Mbak, ikut program program magang MBKM itu gimana Pak? Kalau sesama yang ada di MBKM tidak diperbolehkan, pilih salah satu. Okay. Okay. Terima kasih Mbak Etika Muslimah. Okay. Okay. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi teman-teman mahasiswa? Kelihatannya ini cepat-cepat ini Bunda, cepat-cepat ingin mendaftar sehingga nggak bertanya kelihatannya ya. Oh gitu, nggih. Sudah jelas alurnya tadi nggih. Sama Pak As sudah klik-klik sana sini tadi Pak. Cuma pusingnya tadi yang dokumen-dokumen yang harus diupload itu kayaknya. Dokumennya nanti di sistem ada semua, tinggal diunduh dulu, kemudian ada yang penting Kaprodi ada itu dulu. Kalau misalkan tidak sampai ke WD1 tidak apa-apa, tapi memang diutamakan ada Kaprodi sama WD1. Tidak ke WR1 tidak apa-apa, sampai WD1 diperbolehkan. Oh, seperti itu. Oke. Itu teman-teman tambahan dari Pak Ranto. Yang penting materinya asli. Materinya asli, jangan materai yang ada di Google di crop kemudian ditempelin gitu ya. Karena ada yang dapat seperti itu. Jadi di Google ditempelin kemudian tanda tangan, jangan yang kayak begitu, okay. Ini ada balasan pantun ini buat Pak Ranto tadi nih Pak Ranto. Baik. Semoga juga keren nih Pak Yanto, Pak Ranto nggih. Saya ini, belum Pak. mendengarkan keren kok ini kelihatan. Gitu Pak. Panas-panas beli dawet duren. Join wirausaha UMS biar makin ulet dan keren. Luar biasa, tepuk tangan ya. Saya mau tepuk tangan nggak bisa karena tangan bisa megang HP. Terima kasih karena tidak ada diskusi dari Bapak Ibu Ketua Prodi dan dari adik-adik mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama memotivasi adik-adik mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung untuk mengikuti program wirausaha merdeka ini. Sebelum kami tutup acara ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Bapak narasumber kita atas sharing ilmunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung atas kehadirannya pada acara sosialisasi di pagi hari ini. Tak lupa, saya pribadi memohon maaf jika selama memandu acara sosialisasi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Ranto, Pak Aang, Bapak Ibu semua. Matur nuwun nggih, sehat-sehat semua. Iya, amin. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya nggih, Pak. Amin, insyaallah. Amin nggih. Matur nuwun. Nggih. Sehat semuanya nggih. Amin, amin. Mohon izin live room nggih. Nggih, monggo Bapak. Nuwun, Pak.